maka didahulukan Sa'id bin As menjadi imam, bukan dirinya. Kalau bukan karena sunnah itu, apa yang maju katanya. Nah, berikutnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Fa in lam yahdur al-wali, tapi kalaulah penguasa negeri itu, gubernur misalnya atau wali kota. Nah, beda halnya kalau misalnya gubernur atau pak wali kota tak mampu jadi imam, itu lain cerita. Nah, pada masa itu tentunya mereka adalah para sahabat dan tabi'in, ya, yang menjadi gubernur di Kufah, di Basra, di Mesir, itu adalah para sahabat dan tabi'in, orang-orang yang mengerti agama. Ya, tapi kalau minta mengerti agama atau berkebetulan misalnya wali kotanya pun non muslim, ya apa boleh buat. Ya. Nah, berikutnya fa illam yahdur al-wali aw naibu, kalau tidak datang penguasa negeri itu atau yang mewakilinya tidak berkesempatan datang untuk bertindak sebagai imam dalam salat jenazah itu, fal ahaqqu bil imamati, maka siapa yang paling berhak jadi imam? Tanya. Apakah kerabatnya? Lazim kerabatnya? Keluarganya kan yang lebih berhak, atau ada pihak lain yang lebih berhak dengan kriteria tertentu? Baik, sunnahnya kembali kepada tuntunan Rasul. Kata Rasulullah, siapa yang paling berhak jadi imam dalam sholat? Nggak ada bicara kerabat. Kembali ke situ. Sunnahnya kata Rasulullah, ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak menjadi imam bagi satu kaum dalam sholat? Kata Rasulullah, ya kita ini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu yang pertama. Yang menjadi imam bagi satu kaum dalam sholat itu adalah yang paling akrab, qari akrab, yang paling baik bacaannya. Tidak mutlak yang paling banyak hafalannya. Ada terkadang orang banyak hafalannya tapi tak baik bacaannya. Ini banyak hafalannya tapi makhraj hurufnya rusak karena mungkin sudah uzur dia. Kalau sudah uzur, gigi pun diangkat tanggal, merenggang segigi, anginnya sudah plos. Itu begitu sensitifnya makhraj huruf ini. Atau memang begitu kejadiannya, Allah ciptakannya agak pendek sedikit lidahnya. Sekalipun dia banyak hafal Quran, dia orang berilmu, tapi tetap berdasarkan hadis Rasulullah, yang pertama itu yang paling utama menjadi imam dalam salat adalah yang paling akrab, yang paling baik bacaannya. Bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling sepuh, bukan yang dituakan. Nah ini kadang-kadang maaf, tapi itulah yang lazim berlaku dalam masyarakat kita. Saya pun kadang-kadang agak susah menjadi imam karena sudah ada imam-imam tua di satu lingkungan, dan saya tidak ingin merusak keharmonisan. Jadi pelan-pelan. Ya. Jadi itu seharusnya siapa yang paling baik bacaannya itu yang lebih berhak menjadi imam. Bukan yang paling banyak hafalannya, bukan pula yang paling tua dan sepuh umurnya, bukan yang paling senior. Karena dia lebih awal berdomisili datang ke kampung itu, dia lebih berhak selalu menjadi imam. Atau yang siapa yang sudah haji? Tidak. Tentang Rasulullah, siapa yang paling baik bacaannya? Sekalipun dia lebih muda, iya, sekalipun lebih muda usianya, sekalipun belum haji, sekalipun belum rumah tangga, sekalipun demikian. Jadi kadang-kadang Ustaz tolong Ustaz carikan khatib Idul Adha kita. Tapi jamaah maunya Ustaz kalau bisa yang sudah haji, yang sudah berumah tangga, ditambah pula syaratnya. Ada macam gitu padahal. Tapi giliran Idul Adha ini kan makin lebih sulit mendapatkan khatib ketimbang Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sekalipun sementara Ustaz itu tinggal di kampung, dia berniat pulang kampung, habis khutbah pulang dari kampung, disempatkan itu. Tapi Idul Adha, sebagian Ustaz ini pergi mau jamaah berhaji, nggak ada tempat, sudah nggak ada penggantinya. Maka ketika sudah dekat hari hanya, macam mana Ustaz? Sudah dapatnya? Ada dapatku, tapi tidak haji dan belum berumah tangga. Jadi Ustaz apa dari bangga imam khatibnya nanti? Akhirnya terpaksa juga. Kenapa? Dipersulit orang itu membuat syarat-syarat kriteria yang tidak pernah diterapkan oleh Rasulullah. Harus haji lah Ustaz ya kalau bisa Ustaz, dan sudah berumah tangga. Kalau kena kriteria kedua, mundur saya, nggak bisa saya bilang. Karena saya belum berumah tangga, tapi sekarang sudah bisa. Alhamdulillah. Baik. Jadi itu yang pertama, akal itu yang paling bagus bacaannya. Fa in kana fil qira'ati sawa, kalau sama kualitas bacaannya terdengar paling tidak dinilai oleh umum masyarakat sama baiknya bacaannya, makhrajnya bagus, panjang tajwidnya pun bagus. Siapa yang kedua? Kata Rasulullah, a'lamuhum bis sunnah, yang paling banyak ilmunya tentang sunnah Rasulullah. Artinya yang paling berilmu, yang lebih berilmu di antara keduanya. Baik. Jadi kalau sama bacaannya, yang satu sudah nampak dia misalnya
sarjana S1 agama, yang satu hanya tamat aliyah saja. Nah, sepatutnya mungkin yang sarjana diperhitungkan, berarti ilmunya mungkin kita dugaan buat kita lebih daripada yang hanya tamat aliyah saja. Nah, sepatutnya dia maju. Baik, berikutnya kalau sama ilmunya, sama kualitas bacaannya, sama tingkat ilmunya, nah, siapa yang lebih berhak maju ke depan? Kata Rasulullah, aqdamum hijratan. Siapa yang lebih duluan hijrah? Siapa yang lebih duluan hijrah? Nah, bersama Rasul dari Makkah menuju Madinah. Nah, kalau menurut kita mungkin kalau boleh kita analogikan, semoga tidak keliru. Kira-kira kalau sama bagus bacaannya, sama pengetahuan ilmu mereka, siapa yang lebih awal bermukim di kampung itu lebih patutlah kita dahulukan. Kira-kira dia lebih awal datang ke situ. Baik. Baru yang keempat kata Rasulullah, kalau kemudian sama juga masa hijrah mereka bersama Rasulullah, atau hijrahnya mereka dari Makkah menjalaninya juga di waktu yang sama, pilihlah di antara mereka yang aqdamu musliman, yang lebih awal memeluk Islam. Yang lebih awal memeluk Islam. Sama bagus bacaannya, ilmunya juga dipandang sama. Kira-kira masuk ke komplek itu pun sama. Tapi yang satu agak mu'allaf misalnya. Mu'allaf. Ya sudah, ambil mana yang lebih duluan Islamnya, itu lebih diutamakan. Baik. Demikian. Pak, ini hadis sahih, akhrajahu Muslim. Ya. Sampai pada akhirnya Abu Dawud juga mengatakan, ya ummuhum al-aqra' walau kana ghulaman lam yablughul hulma. Ya, jadi tetap yang paling baik bacaannya menjadi imam sekalipun dia adalah orang yang lebih muda usianya. Ini penting untuk kita pegangi. Poin berikutnya, kalau ada sekumpulan jenazah, bolehkah kita langsungkan sholat atas sekumpulan jenazah itu sekali sholat atas semuanya? Jadi ada 5 jenazah, maaf misalnya seperti korban tsunami, korban tanah longsor di kampung itu misalnya, ditemukan ada 5 jenazah. Apakah boleh sekali sholat atas kelima-limanya atau satu persatu? Jawabnya, boleh sekali sholat kelima-limanya. Boleh. Ya, boleh juga satu persatu, masing-masing ada dalilnya. Kedua-duanya sama-sama sesuai dengan sunnah Rasulullah. Tapi kalau kita berbicara mana lebih baik, berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan sekali sholat itu lebih baik atas kelima jenazah tadi. Apa alasannya? Karena itu lebih dekat dengan perintah Rasulullah untuk menyegerakan pengurusan mayit. Sekali sholat tuntas semua, itu lebih bersegera, sehingga mereka segera dikuburkan, tidak perlu menunda-nunda disolatkan lagi yang lain. Nah, tapi menurut pendapat Imam Nawawi, bahwa yang lebih afdal kata Imam Nawawi, satu jenazah sekali salat. Satu jenazah sekali salat. Dan kesemua ini berlangsung di Masjid Haram. Kalau Bapak Ibu pernah berhaji, kadang-kadang ada sekali salat semuanya. Kadang-kadang baru disolatkan nanti datang jenazah yang lain. Beri lagi maksudnya sallu al-mayyit, sallu al-mayyit rahimakumullah katanya. Sallu al-mayyit gitu ya. Sallu al-mayyit. Ada lagi salat. Cuma mungkin karena banyaknya jamaah di Masjid Haram itu tidaklah bisa banyak-banyak berulang-ulang. Kadang-kadang bisa sampai 2 kali berulang bisa. Terkadang sekian jamaah dari jamaah haji itu yang wafat dikumpulkan. Jadi sama-sama berlangsung dalam kehidupan Rasul dan para sahabat hingga saat ini. Jadi kalau saya ditanya, saya berpihak kepada pendapat Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi yang lebih utama satu jenazah satu salat. Dan itu tidaklah sampai menjadi menjadi perbuatan yang memperlambat pengurusan jenazah tersebut. Ya, itu yang lebih utama, dan itu yang lebih sesuai dengan asal sunnah, dengan asal sunnahnya. Sekalipun kedua-duanya sama-sama boleh. Nah, yang terakhir mungkin dalam tatap muka kali ini, poin berikutnya, pertanyaan, mana yang lebih utama sebenarnya? Jenazah itu disolatkan di rumahkah atau di masjid sebelum dibawa ke kuburnya? Di masjidkah atau di rumah? Baik. Jawabnya bahwa boleh jenazah itu disolatkan di masjid, boleh ya, boleh. Tapi yang lebih utama dan lebih mendekati sunnah sebenarnya bukan di masjid.
bukan di masjid. Artinya lebih sering Rasulullah